Kisah keberanian Prabowo Subianto di medan tempur diungkap mantan anak buahnya. Kapten atau Purnawirawan TNI AD Agustinus Susanto, ajudan Prabowo pada tahun 1985, menceritakan sepak terjang Prabowo saat konflik di Timor Timur. Di podcast Close the Door Deddy Corbuzier, Agus menceritakan Prabowo Subianto kerap memimpin langsung pertempuran dari jarak dekat. Bahkan, ia tak segan-segan meladeni tantangan duel di dalam hutan. Pengalaman ngeri itu diungkapkan langsung oleh salah satu mantan anak buah Prabowo saat aktif di militer dulu. Dia adalah Kapten atau Purnawirawan TNI AD Agustinus Susanto, ajudan Prabowo pada tahun 1985. Beliau pada saat itu pertama kali ketemu dengan saya, memang masih ada konflik di Timor Timur. Saya juga akan bersumpah bahwa apapun yang saya bicarakan hari ini di hadapan Pak Deddy betul adanya. Dan boleh diklarifikasi, semua orang boleh mengundang saya apabila nanti apa yang saya jawab dari semua pertanyaan Mas Deddy itu saya berbohong. Agustinus kemudian menceritakan bahwa pada saat itu Prabowo menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Nah, saya ikut beliau itu di tahun 1985 dari sejak beliau menjabat sebagai wakil komandan. Beliau wakil komandan, komandannya bergeser, dimutasi, Pak Letnan Kolonel Infanteri Supar Prasetyo digantikan oleh beliau. Bersama beliau lah kami sama-sama berangkat ke Timor Timur. Jadi status beliau pada saat itu sudah menjadi komandan batalion. Agus atau sapaan akrabnya mengatakan bahwa Prabowo berangkat lebih dulu ke Timor Timur menggunakan kapal 503. Baru setelah beliau sampai 1 bulan di sana, saya menyusul. Nah, ketika saya menyusul, saya bertemulah dengan beliau. Lantas, bagaimana pertempuran itu terjadi? Agus menegaskan bahwa Prabowo bukanlah tipikal pemimpin yang hanya memerintah dari balik meja. Pada saat beliau tugas di Timor Timur sebagai komandan batalion, bukan beliau duduk di belakang meja, bukan beliau hanya memerintahkan, tetapi beliau memimpin langsung pada saat pasukannya turun. Bahkan kata Agus, saat konflik bersenjata di Timor Timur, Prabowo nekat meladeni tantangan duel di dalam hutan malam hari. Ketika pada saat itu ada perintah untuk kita setiap malam itu ada jam malam dan tidak boleh yang namanya pasukan itu malam hari tanpa perintah itu keluar dari markas. Nah, pada saat itu kejadian pasukan yang berada di wilayah lain tidak berdekatan dengan Pak Prabowo sebagai komandan batalion itu punya masalah. Nah, masalahnya itu adalah kendaraannya rusak. Singkat cerita, Prabowo memerintahkan pasukan untuk melakukan evakuasi menuju ke lokasi terjadinya kontak tembak. Ketika kendaraannya rusak, maka harus meminta bantuan kepada pasukan terdekat. Pasukan terdekatnya itu adalah pasukannya Pak Prabowo. Singkat cerita, melakukanlah evakuasi menuju ke lokasi di mana pasukan itu terjadi kontak tembak. Pak Prabowo-nya ikut? Pak Prabowo-nya ikut. Nah, Pak Prabowo-nya ikut itu posisinya berbeda. Saya berada di Vinilale, sementara posisi terjadinya kontak tembak itu sekitar 15 km dari wilayah Pak Prabowo itu. Pak Prabowo perintahkan, sekarang berangkat Gus. Nah, ketika berangkat ini yang menjadi sampai dengan hari ini saya tidak bisa melupakan. Saya sebagai ajudan, beliau komandan saya, mestinya segala sesuatunya kan saya yang mengerjakan terlebih dahulu. Contohnya, kata Agus, saat itu hujan besar, sungainya meluap. Sungai itu lebarnya kurang lebih sekitar 60 meter. Contohnya, pada saat itu hujan besar, sungainya meluap. Sungai itu lebarnya kurang lebih sekitar 60 meter. Tapi beliau ingin saya yang di depan. Nah, saya sebagai ajudan kan mengatakan, jangan Pak, saya yang di depan. Tapi beliau tetap ngotot, tidak, saya yang harus di depan. Nah, sehingga beliau menyeberang, saya malah jadi kayak komandan gitu, saya mendampingi beliau, jadi terbalik-balik gitu. Hingga akhirnya sampailah ke titik yang terjadi kontak tembak itu di daerah sekitar Gunung Haidato. Nah, sampailah ke titik yang terjadi kontak tembak itu.
namanya di daerah sekitar Gunung Haidatu. Nah di sana beliau, bayangkan malam hari Mas, ketika beliau menemukan ada sebuah kertas tulisan dibungkus kantong Supermi, dan di situ dituliskan, Prabowo kalau kamu berani 1 lawan 1. Mendapati tantangan tersebut, Prabowo bukannya takut, malah sebaliknya, ia meladeni tawaran musuh. Prabowo bukan ciut. Diperintahkan pasukannya dan kita bergerak masuk ke hutan malam hari. 1 lawan 1. Saya sampaikan sama beliau, Pak, ini sudah malam Pak. Kita tidak bisa melihat kanan kiri. Bapak mengikuti 1 lawan 1. Tidak apa-apa Gus, saya berani lakukan itu. Kalau memang itu permintaan dia. Saya sebagai ajudan mengatakan, jangan Pak, kita selesaikan besok saja. Benar saja, setibanya di lokasi musuh, Prabowo langsung dihujani tembakan. Di sana menembak, Prabowo nembak juga. Akhirnya apa yang terjadi? Malam hari itu terjadi kontak tembak. Yang kedua kalinya, yang pertama kan sudah anak buahnya yang tembak-tembakan, yang kedua Pak Prabowo. Sampai akhirnya, ya kan, karena memang posisi Berarti Pak Prabowo paling depan kontak tembak. paling depan, saya berada di sampingnya. Malam hari. Sampai saya bilang, Pak jangan Pak, hentikan Pak. Kita lebih baik evakuasi dari teman-teman kita yang celaka. Mendengar permintaan anak buahnya itu, Prabowo akhirnya menyudahi pertempuran dan memilih untuk segera mengevakuasi prajuritnya yang terluka.